warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik. Kita periksa dulu PR-nya ya. Dan di sini alhamdulillah teman-teman sudah mengirim. Ya, tapi sekarang kita periksa bersama-sama biar lebih terlihat benar dan salahnya. Baik, Ana tulis ya, habis itu antum maju satu persatu ya. Sesuai dengan jawaban antum di buku. Setelah itu nanti baru kita latihan lagi ya. Baik, monggo Pak Rahmat diartikan dulu. Diartikan dulu. Kepala sekolah. Baik. Mudarris itu bukan kepala sekolah tapi guru. Sesungguhnya guru bukan kepala sekolah. Kalau kepala sekolah mudir. Terus lanjut Pak. Mulai postur badan yang tinggi, guru yang adalah guru yang semangat, gigih dan giat gitu Pak ya. Lanjut. Terus namanya Mahmud dan dia berasal dari Jerman. Masya Allah, berasal dari Jerman. Oke ya. Taib, untuk harokatnya nanti antum maju sekarang dulu ya. Untuk harokatnya monggo Pak Syahrul. Nggih. Do. Komamah mimnya satu di sini. Jadi dzul qamah. Dzul qamah. Harokat akhirnya ti. Oke. Tawilatu. Oke, terus mudarrisun mujtahidun. Oke. Ismuhu Mahmudun wa huwa min al-mania. Wa huwa min al-mania. Taib, Pak Egi, sudah benar harakatnya atau masih ada yang salah? Sampean tawilati, enggak tawilatu. Kenapa sampean tawilati?
Naat dari qomah. Tapi benar. Ini dia naat dari mana? Dari qomah. Oke. Fit. Kenapa di sini dibaca al-mudarrisa, Fit? Sebagai apa? Isim inna, betul. Ya, isim inna. Oke. Paris, di sini itu sebagai apa? Oke, sebagai naat, anak kasih nun gitu ya. Al-qamati. Pak Egi. Mudhafun ilai. Oke, kata setelah zu itu mudhafun ilai. Mas Haris, mudarrisun. Khobar inna, betul. Di sini khobar inna. Terus Pak Rahmat, mujtahidun. Naat. Naat dari mana? Dari mudarris. Oke. Ismu. Mudhaf ilaih gitu aja. Taib. Di sini ini apa? Taib di sini mubtada susunannya mudhaf plus mudhaf ilaih. Ini mubtada ya. Ini mudhaf ilaihnya. Ismu itu mubtada plus mudhaf, hu mudhafun ilai. Terus Mas Syahrul, Mahmudun. Khobar, betul. Huwa, Paris. Huwa. Mudhaf. Mubtada, benar. Huwa mubtada. Min Almania jar majrur. Ya, kalau Pak Rahmat kan JM. Kalau ana jim panjang ya. Ya, jar majrur. Terus Mas Haris, mana khabarnya? Min Almani jar majrur plus apa? Khabar. Ini dia jawabannya. Monggo dicek dulu yang pertama. Bener Fit? Semua Fit? Alhamdulillah, Masya Allah. Paris, bener semua? Yang pertama? Salahnya di mana? Al-qamati. Samain harokati? Oh, harokati bener. Irobnya samain di rob apa? Khobar inna. Taib ya. Jadi kalau samain jawab khobar inna harusnya komatu. Karena kan khobar inna dibaca dhamma, gitu ya. Jadi untuk mensinkronkan antara arti dengan kaedah itu dia tuh. Ini kalau dibaca komati nggak mungkin sebagai khobar inna. Kenapa? Karena khobarnya inna harus dibaca dhamma seperti itu. Mudar risun, gitu ya. Terus mudar risunnya sebagai apa jadi? Jenengan? Sebagai mudhaf. Nah, mudar risunnya sebagai mana nih? Mudar risun itu mudhaf. Terus mustahidun? Mudhafun ilaihi. Ya, taib. Salah ya di situ. Jadi satu paket karena salah satu kena salah semua ya, satu paket. Pak Egi aman? Huwa domir. Domir itu istilah tapi bukan kedudukan. Kemarin seperti kita singgung, dimanapun kita antum mendapatkan huwa, maka dia mubtada. Huwa itu mubtada. Sudahnya huwa itu adalah mubtada dan teman-temannya huwa, huma, hum itu mubtada. Domir huwa ya dan teman-temannya ya. Kan domir ada yang domir nyambung, ada domir yang berdiri sendiri. Hah? Dalika kan bukan domir. Itu kan isim isyarah. Ini ya kalau domir itu huwa, huma, hum. Kalau dzalika tilka itu isim isyarah. Baik, sebelum kita masuk soal yang kedua, ada yang ditanyakan? Mas Haris, aman? Insyaallah. Pak Syahrul? Al-qamati tadi itu ya? Tawilah ya, at-tawilah. Oke, dibenarkan yang salah dibenarkan biar tidak berada dalam kesalahan terus. Dan wajar ya, dan ini butuh latihan. Ana dulu malah pertama kali suruh begini, ana nganggapnya satu kalimat ini i'rabnya cuma satu tok, selebihnya nggak ada.
Tapi setelah belajar, oh ternyata semua ada, Pak, ada kedudukannya masing-masing. Nanti setelah antum terbiasa, antum melihat aja tahu, oh ini sebagai khobar, oh ini sebagai mubtada. Kalau sudah terbiasa, maka untuk latihan yang seperti ini, jangan hanya pas ada tugas, tapi misalkan dapat kalimat apapun bisa langsung dicoba. Baik, sekarang kalimat yang kedua. Warna kasih 3 ya. Baik, oke. Kita tulis dulu. Ini ya. Monggo Pak Aris, maju. Diharokati plus langsung dikasih kedudukan semuanya. Atau bagi dua lah. Sampai al-jadid, selebihnya nanti Pak Egi. Tapi harokat sampai semua. Oh, sama irob sampai al-jadid. Ya, lanjutannya Pak ya. Sudah diborong semua tuh? Taib, fi'il, fa'il, maf'ul bi, na'at. Taib. Di sini untuk kata al-yaum yang kita pelajari itu baru harokatnya apa? Baru fathah. Jadi cuma al-yauma dan fathah bukan mubtada. Al-yauma karena mubtada kan harus dhamma, sedangkan yang kita pelajari baru fathah. Maka di sini i'rabnya adalah apa? Dzaraf. Gitu ya. Dzaraf kita aja. Kemudian di sini sebagai khobar, otomatis kalau sini udah salah,
maka di sini juga salah. Gitu ya. Monggo Pak Rahmat disempurnakan. Monggo Pak. Disempurnakan sisanya. Bawa aja nggak apa-apa bukunya, bawa aja. Biar lebih yakin. Baik, sudah benar. Ya, maf'ul bih, fi'il, fa'il. Ya, Anda cuma mempertegas yang fi'ilnya fahima, yang fa'ilnya waw, hu-nya maf'ulun bih. Ini ya. Sudah ya? Hah? Jadi fi'il, fa'il, maf'ul bih. Ini benar sudah. Cuman Anda sini cuma menegaskan fi'ilnya itu fahima. Ini fi'ilnya. Kemudian fa'ilnya wawnya ini. Maf'ul bihnya hu-nya. Gitu loh. Kalau Pak Rahmat kan modelnya satu paket, pokoknya itu dia. Mana posisinya? Nggak ditaruhkan ya, ini posisinya. Gitu ya. Sudah benar. Oke, terakhir yang ketiga. Hapus ya. Oke. Rafid ya, siap-siap Fit, maju Fit. G. Taib. Jadi dulu kita pelajari kata fahima plus antum kan jadi fahim apa Pak ini Pak Aris, fahima plus antum jadi fahim ya, fahim tum ya kan. Lah fahima plus hum jadinya laisa. Nah, fahimu kan begini. Sudah. Lah, antum ini kan jadi tum. Kemudian hum ini jadi wow. Sedangkan statusnya fahima ini fi'il. Nggih. Yang namanya fi'il butuh sasaran fa'il. Lah di sini tum selaku tum kan dia pelakunya yang memahami, maka jadi fa'il. Lah di sini wow pelaku yang memahami juga kan karena dia asal dari hum, maka dia juga fa'il. Jadi kan fa'il ada dua, masih ingat? Ada fa'il yang berbentuk isim dhahir, ada fa'il yang berbentuk isim dhamir. Lah, di antara bentuk isim dhamir ini fahimu. Hu-nya, iya. Jadi wawnya dhamir, cuma statusnya sebagai fa'il, hu dhamir juga, tapi statusnya sebagai apa? Maf'ulun bih. Kan artinya dan mereka memahaminya, kan gitu. Mereka memahaminya. Siapa yang paham? Mereka. Jadi mereka adalah pelaku. Apa yang dipahami? Kembali ke pelajaran. Sampun, Pak? Nggih. Taih. Di sini, Mas, dalam satu kalimat ya, masih ingat Mas ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah?
Jumlah ismiyah kan jumlah yang diawali dengan isim. Kalau jumlah fi'liyah diawali dengan fi'il. Lah qadarullah Mas, pada contoh yang kedua ini kita buat jumlah fi'liyah tanpa ada jumlah ismiyahnya. Sehingga apa? Yang ada cuman fi'il, fa'il, maf'ul bih tanpa ada mubtada khobar. Jadi di dalam satu kalimat itu ada kalanya jumlah fi'liyah plus jumlah ismiyah, ada kalanya jumlah fi'liyah tanpa ada jumlah ismiyah. Adapun seperti kayak naat, gitu kan, dorof, ini kan cuma sekedar keterangan. Ya, sudah keterangan. Seperti kan pada contoh ini. S apa nih? Kalau bahasa Indonesia ya, ini S-nya. Ini P-nya. Ini O, kan gitu ya. Ini K. Gitu kan ya. Ini juga Pak? K juga. Kemudian ini kata baru. Fahimanya apa? P, wawunya S, ini O, begitu. Ya, jadi jumlahnya jumlah apa? Fi'liyah, tidak ada mubtada khobar, gitu ya. Jadi untuk menentukan kalimat nggak mesti ini mubtada khobar, dilihat dulu jumlahnya apa susunannya. Kalau fi'il maka tidak ada apa? Loh, tadi di atas kita campur antara isim fi'liyah sama ismiyah, gitu ya. Oh enggak, ismiyah semua ya. Enggak ada fi'ilnya kan ya? Yang atas semua ismiyah. Sudah fit? Oh, Rafid takun suhui. Apa yang terakhir? Baik, monggo Fit. Diharokati terus diborong. Enak Fit, oleh borongan sampean Fit. Dia statusnya sebagai apa, Pak? Fa'il. Fa'il itu harus berharokat. Hah? Fa'il harus berharokat. Kok nasab? Fa'il itu harokatnya dhammah atau rofa. Kok ba itu di situ labah? Hah? Sama pendapat sampean? Oh begitu. Anda nggak lihat ini, salah ini. Fa'il itu harus rofa. Ya, fa'il itu harus dibaca rofa, harus dhammah. Ya, fa'il itu harus dhammah, harus rofa. Song ono fit iku wit, kasuhu wit. Baik, kita cek. Harokat bener. Ya, harokatnya Rafid sudah benar. Aku rotal qadami la'ibtum al yauma am quratas sallati.
Gitu ya, ini sudah benar harokatnya. Apa artinya, Fit? Apakah hari ini kalian sepak bola atau bermain basket? Taib, cara ngartikannya gitu ya. Apakah hari ini gitu loh. Kalau antum mau apa namanya ini sesuai kalimatnya, apakah sepak bola kalian main hari ini ataukah, kan nggak enak bahasa Indonesianya. Jadi menerjemahkan tuh buat yang paling enak dan sesuai dengan tatanan bahasa Indonesia. Secara harokat sudah benar. Kita lihat secara kedudukan atau statusnya. Maf'ul bi, oke. Qadami mudhafun ilai, fi'il fa'il benar, dzaraf. Maf'ul bi, fi'il fa'il. Apa? Oh, bawah ini. Ya, mudhafun ilai. Oke. Mumtaz. Ya. Benar sudah. Ini maf'ul mudhafun ilai ini kan? Ya, ilai. Maf'ul bi, ya betul. Insyaallah. Enggak remeh ini. Murid Pak Rahmat nih. Taib. Sekarang Anda udah nih ya. Udah disimpan, udah yang mau difoto, monggo foto dulu. Habis ini kita buat kalimat yang lebih jelimet dia. Lebih menantang dia. Dan alhamdulillah Anda lihat di jawaban antum yang antum kirim ke Ana, itu lebih bagus daripada latihan pertama. Latihan pertama itu pusing. Ya, Pak Rahmat hanya JM waktu itu ya. Sekarang sudah lebih ada fiil, fa'il, masya Allah. Nah, ini kan kelebihan ya, maksudnya sudah lebih bisa gitu. Anak kemarin juga baca di statusnya orang itu. Pokoknya intinya untuk pelajaran bahasa asing yang paling terpenting adalah apa? Langsung latihan. Meskipun kita banyak kosakata, tapi kalau tidak pernah latihan jangan pernah berharap bisa, gitu ya. Nah, seperti misalkan kita tinggal di Madura gitu ya. Kan ada bahasa sendiri ya, tinggal di Madura. Walaupun kita istilahnya kosakatanya masih minim, tapi kalau langsung berinteraksi sama orang Madura, insya Allah Bapak bisa ngomong beneran. Tapi berani berinteraksi ya, walaupun salah-salah dikit ya, tapi jangan salah yang fatal. Salah fatal bisa celurit yang keluar. Nah, ya sama seperti orang ya kayak orang bukan orang Jawa ketemu orang Jawa lama-lama bisa, tapi ketahuan asli Jawa sama bukan, gitu ya. Karena kalau memang orang asli itu bahasanya lebih lembut di kuping gitu ya. Kalau enggak itu bahasanya aneh gitu. Sudah nih? Bisa dapat, Pak? Baik. Sekarang anak buat lagi ya, dan antum langsung maju seperti kemarin. Satu orang satu kata mengharokati. Wah, ini kok susah ngapa sih ini? Sudah ini Mas. Halus di. Nah. Kapan terus kayak gini bisa ini juga bisa rusak juga. Maksudnya kayak gini masih nempel. Cuma ini pernah dikasih sama anak-anak. Mungkin itu yang
Oke. Apa itu pokoknya? Ana bantu arti ya. Ana bantu arti supaya antum bisa menerka-menerka. Di situ Ana pengen ngomong. Sesungguhnya menteri yang meminum kopi di depan kantornya kepala sekolah atau ruangannya kepala sekolah adalah putranya Syekh ini. Putranya Syekh ini. Ana nggak sebutkan nama Syekhnya karena dirahasiakan. Putranya Syekh ini. Ya. Masa Syekh kok anaknya menteri? Wah, Ana nggak bahas ya. Nah, putranya Syekh ini. Sekali lagi ya. Sesungguhnya menteri yang minum kopi di depan ruangan kepala sekolah adalah putranya Syekh ini. Moga direnungi dulu, diresapi dulu. Oh, Mas Aris langsung selesai ini. Terjawab langsung. Beda pandangan Mas Aris itu langsung keluar itu posisinya, kedudukan. Tik, keluar semua itu. Itu anak gabungkan semua itu sudah. Digabung-gabung itu sudah. Sudah? Ya. Hitungan 5 mulai maju. Monggo dilihatin dulu. 1. Kita buat makin tegang makin nggak bisa jawab antum. Sengaja memang. 2. Pas banget ya memang ya dikasih es biar dingin ya, Masya Allah. 4. 5. Baik. 1 orang 1 kata. Harokat plus kedudukan. Baik, monggo dari Mas Syahrul. 1 orang 1 kata. Bebas. Bebas mau belakang depan bebas, boleh. Cari mana yang paling gampang bagi antum, cari, gak apa-apa, terserah. Amama itu huruf jar bukan? Amama huruf jar. Oke, nanti kita bahas. Apa? Monggo, Pak Aris. Anda juga pengen mendinginkan dulu ya, panas juga nih. Lanjut, setelahnya. Ini tadi sambil perjalanan kemarin mikir, piye dibuat apa ini kalimatnya ini.
Loh, nggak bahaya tak? Ini namanya apa, memilih mati sebelum berperang. Bahasa Indonesia nggak apa-apa, yang besar bahasa Arab ya. Bahasa Indonesia aja. Cuman anak kenapa bahasa Arab? Anak nggak jarang pakai bahasa Indonesia. Jadi nulis bahasa Indonesia ya nggak bisa kebaca nanti malahan. Nah, soal kedua sudah terbuat, tinggal dimunculkan. Jawabannya diingat ya. Mana yang menjawab diingat. Biar nanti ketahuan kalau salah tawannya. Sudah? Sudah satu aja mas, nggak usah banyak-banyak. Ada ini semua ya? Fit, sudah Fit? Bener Fit? Kita cek dulu. Ya tenang, Anda cek dulu. Biar kalau salah kelihatan. Innal wazira alladzi syaribal qahwata amama ghurfati. Sampai sini harokat bener. Ya, sampai sini harokat bener. Ini belum ya. Sampai sini harokat bener. Ini masih belum ada harokatnya, ini belum. Hadza, ini juga bener. Asy-syekhu harokatnya salah. Harokatnya salah. Nanti. Ya, harokatnya salah, bukan asy-syekhu. Sekarang kedudukan. Isim inna, dzaraf, salah. Fi'il, oke, tapi kurang fa'ilnya. Mana fa'ilnya? Ini maf'ul bih, benar. Ini jar majrur, salah. Karena amama itu dzaraf, bukan jar majrur. Amama itu dzaraf, bukan jar majrur. Monggo, dari Pak Syahrul lagi. Atau ganti-ganti. Dari David. Ayo Fit. Mikir dulu, sudah. Monggo yang mau maju. Monggo yang lain. Monggo Pak Egi, Pak Aris.
Monggo, coba. Ayo, Mas Haris. Hah? Sudah? Tugasnya sampean mau syekh itu loh. Harokat mah. Sampai milih sing gampang sih, Mas. Salah, Mas. Salah, Mas. Syekho salah. Syekhu salah. Syekho salah. Syekhi. Oke, sudah. Syekhi. Nanti kita jelaskan, Mas. Tenang. Sudah semua? Kurang alladhi. Lagi? Alladhi, Pak. Alladhi loh, Pak. Karya alladhi, Pak. Sama ini. Failnya nih. Hai, borong. Mana failnya alladhi? Oke, naat. Failnya alladhi? Setiap fiil kan ada fail. Ya. Mana failnya syariba? Siapa yang minum? Ya. Ingat, nggak mungkin fa'il mendahului. Maka kalau kasus seperti ini kita katakan fa'ilnya domir huwa. Kembali kemana? Menteri, gitu ya. Nanti kedepannya begitu. Ketika kita dapatkan kasus seperti ini, maka fa'ilnya apa? Domir huwa kembali ke kata yang sebelumnya. Iya. Kan di dalam satu kata ini. Ya, kan gini. Kalau kita pelajaran dulu kan, huwa, laisa, huma, laisa, kan gitu. Atau seperti kata apa namanya ini? Apa kemarin kita set? Laisa. Nah, laisa kan terkandung huwa. Kemudian laisa terkandung huma. Laisu terkandung hum. Sama seperti zahaba. Nah, gitu. Zahaba huwa. Nah, ketika tidak terlihat maka kita katakan failnya dhamir huwa yang tersembunyi di mana? Di dalamnya. Gitu ya. Lanjut. Kita cek. Al-wazir ini tadi udah benar ya. Ini sudah benar. Ini dhorof sudah benar. Ini mudhafun ilai. Apa nih? Mudhaf ilai. Oke. Ini benar. Ini benar. Ini salah. Bukan naat. Ya, bukan naat. Di depan kamarnya kepala sekolah. Kamarnya ada imbuhannya. Jadi apa? Mudhafun ilai. Jadi sini mudhafun ilai juga. Jadi statusnya di sini ini dzaraf, ini mudhafun ilai dari mana?
dari dzaraf ini plus juga jadi mudhaf. Plus jadi mudhaf. Maka ini mudhaf ilaihnya, mudhafnya ini. Begitu ya. Jadi bertingkat-tingkat dia. Ya, bertingkat-tingkat. Ibnu khobar. Siapa yang jawab ini? Bener. Ya, ibnu khobar bener. Mubtada. Nah, ini yang salah ini ya. Ya, nggak mungkin mubtada di belakang kan? Mubtada itu pasti di depan. Udah, ini salah, bukan mubtada. Ini badal. Oke. Satu ini. Monggo, siapa yang mau maju? Tinggal hada. Ayo Pak Rahmat. Ayo Mas Aris. Khobar ina sudah ibnu. Tinggal hadanya. Perhatikan ya, clue yang Anda sampaikan. Anaknya Syekh ini. Anaknya ini Syekh. Ayo. Anaknya ini Syekh. Clue-nya anak di situ. Baik. Apa Fit? Jawabannya naat. Masih salah. Kalau naat itu yang. Kalau naat yang. Anak clue-nya bukan pakai yang. Apa jawabannya tuh? Mudhaf ilaih. Loh, kok mudhaf ilaih ya bener. Benar mudhafun ilaih. Maka kembali lagi, diperhatikan artinya dulu supaya ketahuan. Oh ininya, ini. Karena terkadang kita ngartikannya enggak anaknya Syekh ini gitu aja ya. Anaknya Syekh ini. Baik. Ini untuk Mas Haris. Kenapa kok Syekhi? Sekarang Mas, ini kan mudhafun ilaih Mas ya. Mudhafun ilaih itu rafa, nasab atau jer? Jer. Ini apa Mas? Badal dari mudhaf ilaih maka harus oke. Paham Mas ya? Aman Mas? Ini khusus Mas Haris ya. Karena sudah sampai lain jurusan ini. Ini jurusannya. Baik, Masya Allah. Sudahnya. Jadi statusnya begini ya. Ini sudah benar semua nih. Oke, gitu ya. Tapi ingat di dalam menjawab diusahakan dijawab dengan ilmu, bukan hanya sekedar ya asal-asalan, nggak boleh. Harus didasari. Ini kenapa begini? Oh ini karena ini. Sama seperti tadi hada ini. Kenapa untuk mudhaf jawab mudhaf ilaih? Karena dari sisi artinya dia sebagai mudhafun ilaih. Sama juga seperti ini. Kata setelah amama, setelah dzaraf itu pasti mudhafun ilaih. Ya pasti mudhafun ilaih. Kalau sasaran pasti maf'ulun bi. Itu kan kaedah-kaedahnya. Setelah inna pasti fathah. Begitu ya. Jadi menggunakan kaedah-kaedah yang sudah antum pelajari. Nah ya, adapun yang kedua karena waktunya sudah tidak memungkinkan, ya Pak Rahmat sudah lihat jam juga. Baik, monggo. Yang punya pertanyaan monggo. Anak kasih soalnya nanti PR. Badal nggih. Badal apakah mesti majrur? Jawabannya enggak. Badal itu mengikuti yang digantikan. Jadi kan badal, sampean ngerti badal Mbak ya? Badal. Yang namanya badal, ada yang badal kan pengganti. Ada yang diganti, kan begitu? Kenapa ini dikatakan badal? Karena hada ini siapa? Syekh kan itu. Syekh ya ini sama kan? Ini satu orang. Lah di sini kan i'rabnya sebagai mudhafun ilaih. Mudhaf ilaih kan harus kasroh. Sedangkan hada dari sononya nggak bisa kasroh, maka kelihatan kasrohnya ketika dibadal. Ya. Kalau misalkan Anda buat contoh lain. Ini.
Pernah lewat nggak kalimat begini? Pak Aris? Coba sampean baca, Pak. Nah, salah. Hadzal rajulu tajirun. Oke ya, tajirun. Perhatikan. Ini kan mubtada ini. Ya kan? Hadza setelahnya ada alif lam maka sebagai badal. Tajirun khobar. Lihat harokatnya dhamma kenapa? Karena dia badal dari mubtada. Yang mana mubtada itu harus apa? Dom? Ya enggak? Mubtada harus dhamma enggak? Yo, Pak Aris ini surat bingung nih. Siapa? Mubtada itu harokatnya dhamma atau fathah atau kasroh? Mubtada dhamma. Makanya di sini diharokati dhamma. Kenapa? Karena dia badal dari mubtada, maka dhamma. Kalau ini badal dari mudhafun ilai, maka kasroh. Maka dari sini terjawab, apakah setelah hadza atau badal itu harus kasroh? Enggak, tergantung yang digantikannya. Yang digantikannya statusnya harokatnya apa? Kalau status harokatnya dhamma, ya dia dhamma. Kalau status yang digantikan harokatnya kasroh, dia kasroh. Kalau status yang digantikan fathah, ya fathah. Kita buat yang fathah. Ya. Baik, monggo diharokati Pak Aris. Hamzah, kaf, lam, ta. Apa? Akal tu. Apa ini? Kho, ba, zai. Hah? Baik. Khub. Antum harokati zu ya. Khub, zu. Sekarang secara kedudukan akala fiil, tu fa'il, hadza kan fiil fa'il maf'ulun bi, maka di sini badal dari harusnya khubza, begitu. Akal tuh hadal khubza. Apa ini? Ya roti. Ya kan itu. Makanya dibaca khubza. Jadi sebenarnya badal itu gini, ketika antum buang ini artinya sama. Sama enggak? Akal tuh al khubza gitu. Ini dia badal. Jadi badal jawabannya enggak mesti kasroh. Dia harus mengikuti apa? Yang digantikan status harokatnya sebagai apa, baru kita harokati di dia. Pasti nih, mesti. Ya, mengaruh. Iya, pengaruh. Makanya nih pengaruh nih dia. Sebelumnya ini pengaruh kepada hadza. Kalau misalkan di depannya nggak ada apa-apa, hadza begini. Nah, ini jadi nggak pengaruh hadzanya. Pasti apa? Ya, mubtada. Ini khobar. Kenapa? Gitu. Ingat ya, lo kok ini nggak sebagai badal? Lo jelas, karena nggak ada alif lam, maka dia bukan sebagai badal. Gitu ya. Jadi dilihat, oh ini pakai alif lam nggak alif lam. Jadi sebenarnya anak kemarin baca di grup Telegram. Anak ngikutin Telegramnya Syekh guru bahasa Arab di Yaman, dan beliau pemilik pengarang kitab Tuhfah Wasobiyah, syarah dari matan Al-Ajurumiyah, dan beliau memang ahli di dalam bahasa Arab. Ana ikutin grupnya, kemudian di dalamnya berisikan beberapa nasihat-nasihat. Di antara nasihat yang beliau sampaikan, kenapa bahasa Arab itu dianggap susah sama sebagian orang. Alasannya karena apa? Mindsetnya orang tersebut, kata gitu. Jadi mindset yang mereka masukkan ke dalam benak mereka, bahasa Arab itu sudah susah. Sehingga akhirnya apa? Susah. Makanya kata beliau, hilangkan mindset tersebut. Pikiran
bahwasanya bahasa Arab susah, dibuang supaya apa? Bahasa Arab itu jadi mudah. Sama seperti orang belajar bahasa Inggris. Kalau dari awal bilang, bahasa Inggris susah, nggak ngiro bisa bahasa Inggris. Ya, tapi ketika dia bilang, insya Allah bisa. Makanya harus optimis, ya harus optimis, jangan pesimis. Dikit-dikit, wah sana nggak bakal bisa ngasih kedudukan, Ustaz. Wah, namanya pesimis. Jadi maju terus, ya. Entah itu benar atau salah, maju dulu. Ya, gitu maju pokoknya. Kalau nasihat yang lain yang Anda baca juga, nasihatnya mereka pokoknya apa? Yang terpenting di dalam belajar apapun tetap maju. Jangan mundur, apalagi berhenti di tengah jalan. Nggak bakal tutuk nggoni. Yang melipir temalas, sesat. Makanya intinya gitu, tetap jalan, walaupun hanya pelan. Insya Allah katanya sampai. Cuma kadang kita nggak sabar. Ya. Kadang kita nggak sabar. Wah ini bakal susah nih, bakal akhirnya. Tapi insya Allah nanti anak kasih PR lagi ya. Ya, anak kasih PR lagi insya Allah. Wallahu ta'ala alam bishawab. Subhanakallahumma hamdi.